apa yang terjadi? Turun lagi gitu. Tapi dia sholat taubat lagi. Terus begitu. Ya, maka inilah yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya, naik turun dosa sholat taubat. Ya, satu dosa satu sholat taubat. Satu dosa satu sholat taubat. Itulah yang akan kita lakukan. Maka apa yang terjadi setelah itu? Lihat grafiknya, dia naik terus sampai kemudian akhirnya ya dia naik ke sini Bapak Ibu sampai akhirnya terjadi titik keajaiban. Nah, ini kan yang kita mau Bapak Ibu, titik keajaiban. Ya. Dan ketika itu yang terjadi, ya, Masya Allah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ya, kita akan mendapatkan keajaiban. Teruskan, ya, maka apa yang terjadi? Ya, kita akan dapatkan keajaiban bertubi-tubi. Ya. Oh, kita tepuk tangan dulu dong buat grafik ini. Ini grafiknya, ya. Oh, ternyata selama ini kenapa kita selama ini berada di warna merah, tapi sekarang perjalanan kita yang warna biru. Ya, it's okay. Yang lalu sudah berlalu, sekarang kita punya ilmu baru. Lakukan, ya, praktekkan. Untuk apa ilmu ini Bapak Ibu? Dipraktekkan. Ya, untuk apa ilmu yang kita pelajari? Dipraktekkan. Terus lagi kanan kiri, ya. Anda luar biasa, ya. Yes, ya praktek. Selama ini ternyata kita punya peta hidup yang tidak tepat, ya. Nah, oke, itu tadi minus 2, ya, minus 3. Kita kembali lagi ke grafik grafik ini kan. Nah, kita kembali lagi ke sini, ya. Minus 2. Nah, ada gabungan 2 orang bertemu nih. Yang satu minus 1, yang satu minus 1. Jadi orang ego ketemu orang ego. Minus 1 tambah minus 1 berapa Bapak Ibu? Benar kan, minus 2. Orang ego ketemu orang ego, suami ego, istri ego. Marah yang terjadi, ya kan? Nah, kemudian orang minus 2 ketemu orang minus 1, orang yang marah ketemu orang ego. Apa yang terjadi? Turun lagi ke minus 3. Nah, minus 3 ini Bapak Ibu, ya, serakah, cinta dunia, interest pribadi, meminta-minta, berharap dan pamrih. Orang yang minus 3 pasti minus 2, pasti minus 1. Ya, artinya kalau angka dia tuh lebih tinggi minusnya, mas pasti dia punya sifat marah, punya sifat ria dan seterusnya. Ya. Nah, percaya nggak percaya, pendidikan di Indonesia, makin kita belajar di Indonesia, makin kita menjadi minus 3. Percaya nggak? Makin kita belajar, makin kita berada di minus 3. Serakah. Nah, saya mau tanya dulu, Pak Anas, benar nih Pak Anas, pendidikan di Indonesia akan menjadikan kita minus 3? Coba saya tanya, apa itu motif ekonomi Bapak Ibu? Apa? Motif ekonomi? Biaya sekecil-kecilnya, modal sekecil-kecilnya untuk untung yang selesai. Bukankah itu keserakahan? Dan itu diajarkan, ya? Itu yang diajarkan kapitalisme ini diajarkan di sekolah-sekolah kita. Modal sekecil-kecilnya untuk untung yang sebesar-besar. Terus kemudian gimana Pak Anas kalau nggak untung? Nanti kita lihat, gitu kan, motifnya bukan untuk untung, tapi cara untuk, ya, memuliakan orang lain adalah dengan mendapatkan keuntungan ala kadarnya yang bisa semua orang bahagia. Itu yang nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Tapi yang jelas, ya, kita berada di zona sekarang minus 3. Orang dididik untuk menjadi minus 3. Ya, belajar supaya berprestasi. Setelah berprestasi dapat pekerjaan dapat gaji, ya, supaya kamu bisa gaji lebih tinggi dan seterusnya. Produsen, ya, modal kecil untung besar. Konsumen, harga murah, kualitas bagus. Tarik menarik. Akhirnya masyarakat kita itu, ya, yang satu minus 3, satu minus 3, tarik menarik. Tidak ada habisnya. Apa yang terjadi? Minus 6. Minus 3 kalau minus 3 berapa? Minus 6, apatis, putus asa. Kita ketemu dengan masyarakat yang putus asa sekali. Apa yang harus saya lakukan gitu? Kebingungan, putus asa. Suami istri, suami serakah, istri serakah. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Kayaknya kita udah nggak bisa lanjut di hubungan ini. Minus 6, cerai gitu. Makanya itu menggambarkan kenapa artis kok gampang banget kawin cerai. Karena mereka dilandasi dengan motif minus 3 ini, bro. Ya. So, kita minus 2 aja udah enggak, insya Allah minus 3 kita udah, ya. Insya Allah mudah-mudahan. Minus 4 ini takut mati. Ya, rasa takut. Semua rasa takut ada di sini, ya. Rasa takut kehilangan, rasa takut miskin, takut mati, takut gagal, takut cerai, takut tidak bisa bayar hutang gitu, ya. Dan segala hal yang rasa takut itu, gemetar di dada, takut nggak mau pulang ke rumah gitu kan, itu minus 4.
Nah orang-orang yang seperti ini ada di minus 4 gitu kan, ya itu orang normal, tapi gitu ya energinya dahsyat. Nah maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, istri saya pernah berada di minus 4. Ya, kapan? Pada saat dia mau lahiran, tapi ketubannya nggak pecah-pecah, udah keluar gitu ketubannya, gitu kan. Nah dia gemeteran begitu. Nah sekarang ibu ini bukan untuk melihat orang lain, kenapa kamu kok minus 4 gitu kan? Oh itu minus 4, minus 3, minus 2, bukan. Tapi pertanyaannya adalah, kalau orang lain minus 4, kita perlu berapa supaya 0? Betul sekali, perlu plus 4, ya kan? Minus 4 ditambah plus 4 sehingga akhirnya 0 gitu ya. Bayangkan kalau seandainya istri dimarah-marahin, kamu kenapa sih? Udah yang sabar gitu kan, kamu tuh harus sabar ya. Ini konsekuensi gitu kan, memiliki anak gitu kan, kucing aja lain nggak pakai bidang gitu. Jadi suaminya minus 1, minus 2 gitu, istrinya minus 4. Apa yang terjadi? Kesian istri. Tapi kita udah tahu nih caranya. Oh istri lagi takut gitu kan, pegang tangannya, sabar sayang, aku bersamamu sayang gitu ya, aku bacakan Ar-Rahman ya. Akhirnya istri jadi makin naik gitu ya, energinya tuh dari minus 4 akhirnya naik ke 0 gitu ya. Oke, sekarang minus 5. Minus 5 nya resah, galau, zalim, mengambil hak orang lain, khianat, dosa. Jadi semua hal-hal yang dosa itu ada di minus 5. Dan itu menimbulkan apa? Menimbulkan resah di jiwa. Contoh, ngambil barang orang. Ya, ini misalnya ini barang orang misalnya. Terus kemudian kita ambil nih. Pas kita ambil, ces gitu ya. Itu langsung tuh, ces, gitu. Langsung vibrasi tuh. Set. Ya, energi minus 5. Mungkin dia ngambil harta orang, suaminya korupsi. Suami korupsi, makanya kita